Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan Marga Anime di sini. Dimana pada kesempatan kali ini Marga Anime akan mencoba membedah beberapa informasi menarik yang terdapat dalam spoiler singkat One Piece Chapter 1155. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Informasi pertama mengenai insiden di Reverie 56 tahun yang lalu memperlihatkan Rock disebek menculik 5 raja saat terjadinya Reverie, di mana pada chapter kali ini juga Sebek berhasil masuk ke Room of Flower atau ruang bunga dan bertemu dengan Im Sama. Saat itu juga Rock disebek berbicara kepada Im Sama jika dia akan kembali ke tempat itu lagi. Maksudnya Sebek adalah Marizoa. Kemudian terlihat juga Gunko pada saat itu sedang melayani Im Sama. Wadidaw. Pada chapter kali ini terjawab alasan terjadinya pertarungan antara Rock disebek melawan Admiral di Marizoa. Itu dikarenakan saat insiden Reverie 56 tahun yang lalu Rock disebek bertemu dengan Im Sama. Karena kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui identitas asli dari pemimpin tertinggi pemerintah dunia itu. Ini menjelaskan kenapa Admiral dikirim bertarung melawan Rock disebek. Karena Im Sama ingin Rock disebek mati sebelum Sebek memberitahukan tentang keberadaan Im Sama kepada dunia. Wadidaw. Melihat bagaimana Sebek yang berbicara akan kembali ke Marizoa memperjelas bahwa Sebek mungkin memiliki keinginan menjadi raja dunia saat melihat bagaimana Im Sama mengendalikan dunia One Piece. Ini menjadi alasan kenapa Rock disebek berbicara seperti itu kepada Im Sama. Karena Rock disebek akan kembali dengan pasukan dan mengambil alih kekuasaan untuk menjadi raja dunia. Wadidaw, menarik. Inilah alasan mengapa Rock disebek memiliki impian atau cita-cita menjadi raja dunia. Dan anaknya, Marshal D. Teach, melakukan hal yang sama. Karena menjadi raja dunia adalah sesuatu yang luar biasa. Santuy-santuy di Marizoa mengendalikan dunia. Kemudian informasi kedua, kekuatan asli dari Rock disebek. Pada chapter kali ini memperlihatkan bahwa narator berbicara jika Sebek itu seorang pendekar pedang yang unik, di mana terlihat Rock disebek pernah bentrok dengan Raja Haral dan sempat bentrok di Reverie, dan bentrokannya begitu kuat sampai hakinya menyebar ke seluruh tempat. Mirip Goldie Roger melawan Shirohige atau Whitebird. Wadidaw, madaranya One Piece pada chapter kali ini jelas bahwa Rock disebek bisa dikatakan sebagai yang terkuat karena dirinya melakukan bentrokan dengan seorang raja dari negeri Elbap setelah sebelumnya mengalahkan atau membunuh seorang admiral. Seorang admiral Leo dibunuh di kandangnya sendiri, di mana bentrokan tersebut menciptakan ledakan haki yang sangat kuat, memperjelas jika Rock disebek benar-benar monster dan Raja Haral juga seseorang yang bisa dikatakan setingkat Yonko pada saat itu karena dirinya berhasil menandingi haki dari Rock disebek. Tidak hanya itu, dalam spoiler kali ini dijelaskan jika Rock disebek juga pernah menghancurkan gerbang keadilan untuk mencuri kapal yang berisikan uang dan harta dari seorang Tenryubito atau kaum naga langit. Seperti yang diketahui bahwa gerbang keadilan merupakan gerbang raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan sebuah pulau. Hal ini memperjelas kenapa Rock disebek disebut sebagai Madara One Piece, karena kekuatan dan prestasi miliknya melampaui para Yonko sekalipun. Dapat terbayangkan betapa besarnya kerusakan yang Rock disebek ciptakan karena dirinya mampu menghancurkan gerbang raksasa tersebut. Sungguh sangat menakutkan. Di samping itu, Goldie Roger memang diakui sebagai Raja Bajak Laut. Dan sebelum itu terjadi, nama seorang Rock disebek layak untuk menyandang nama tersebut atau gelar tersebut. Karena orang yang ada di belakangnya, kekuatannya semua bagaikan monster. Dan dia bisa mengendalikan mereka. Mengerikan bukan? Kemudian informasi ketiga, bajak laut hebat Rocks. Pada chapter kali ini memperlihatkan lanjutan adegan saat bajak laut Rocks bertemu dengan Pangeran Loki
di mana terlihat pada chapter kali ini terdapat 6 orang yang ikut ke Elbap bersama Rock di Sebek. Mereka adalah Shirohige, Shiki, Stussy, Wangzi, pemimpin geng laut barat Marlon, bajak laut penyelundup Ganzui, di mana ke-6 orang ini adalah kru utama dari bajak laut Rock di Sebek. Wadidaw, pada chapter kali ini juga diketahui bahwa Rock di Sebek adalah penggemar dari Davy Jones, di mana Rock di Sebek juga mengikuti Davy Backfight untuk membuat krunya semakin besar dan semakin kuat. Di mana di chapter kali ini dijelaskan Rock di Sebek dan krunya memutuskan menguasai Pulau Hachinosu atau Beehive atau Pulau Bajak Laut setelah meninggalkan Elbap. Wadidaw, itu berarti Rock di Sebek memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Raja Harald saat datang ke negeri Elbap. Di mana ini mungkin menjadi sebuah misteri yang menarik karena keduanya sempat bentrok di Marizoa beberapa waktu yang lalu dan memutuskan untuk bertemu di tanah raksasa atau tanah para raksasa. Kemudian di chapter kali ini juga dijelaskan bagaimana pentingnya Ars Long Ring Long Island dalam cerita terbentuknya bajak laut Rock di Sebek, dan bagaimana Sebek bisa menjadi penggemar dari Davy Jones, menjelaskan betapa menariknya Ars tersebut. Walaupun bisa dibilang itu seperti cerita tambahan, tapi memang menarik. Lalu di akhir kita dapat menilai bagaimana Rock di Sebek benar-benar karakter yang begitu menarik. Selain dirinya memiliki kekuatan yang dahsyat, dan yang terkuat dari dirinya juga memiliki jiwa pemimpin yang membuat banyak karakter kuat di masa lalu tunduk di bawahnya. Ini begitu mirip dengan karakter kesayangan kita, kapten tercinta kita, yang mampu membuat orang-orang kuat yang berseberangan dengan dirinya atau tidak mengenal dirinya bisa berada di pihaknya. Kekuatan yang ditakutkan seluruh lautan, seperti yang dikatakan Takanomi Dracul Mihawk. Dan yang terakhir, apakah bisa dikatakan saat itu Swordman atau pendekar pedang terkuat di dunia adalah Rock di Sebek. Bayangkan membunuh seorang admiral Leo, datang ke Marizoa sampai masuk ke ruang bunga, tapi dia berhasil keluar dari Marizoa dengan selamat. Mengerikan bukan? Dan kabar terakhir, minggu depan libur. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.